Halo semuanya, selamat datang di channel Review Story. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film berjudul No Escape yang dirilis pada tahun 2015. Film ini bergenre action thriller yang mengisahkan tentang seorang warga negara asing atau expat yang terjebak bersama keluarganya di sebuah negara kawasan Asia Tenggara akibat pemberontakan yang terjadi di negara tersebut. Lalu, bagaimanakah keluarga tersebut akhirnya bisa keluar dari pemberontakan yang terjadi? Langsung saja kita simak pembahasan filmnya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum pernah menonton filmnya, dipersilahkan untuk menontonnya terlebih dahulu, karena di dalam video ini akan banyak sekali mengandung spoiler film. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya. Film ini diawali dengan dibunuhnya seorang perdana menteri suatu negara yang memicu sebab musabab pemberontakan. Lalu scene berganti pada 17 jam sebelumnya, di mana Jack atau pemeran utama kita dan keluarganya sedang berada di sebuah pesawat. Jack ini baru saja ditugaskan ke negara tersebut sebagai bagian dari perusahaan penanganan perairan. Sesampainya di bandara, mereka tidak menemukan orang yang menjemputnya, di mana seharusnya ia dijemput oleh seseorang. Lalu, turis yang ia temui di pesawat tadi, bernama Hammond, menawari tumpangan kepada Jack dan keluarganya untuk mengantarkannya ke hotel bersama temannya yang bernama Kenny. Sesampainya di hotel, ternyata segala bentuk komunikasi yang ada tidak berfungsi, mulai dari TV, telepon, dan internet. Setelah melakukan cross-check, ternyata tidak cuma hotel mereka saja yang mengalami kendala tersebut, melainkan hotel di seluruh penjuru negeri pun seperti itu. Setelah 2 hari menunggu adanya komunikasi yang terjalin, Jack merasa bosan. Akhirnya, ia pun pergi keluar untuk mencari koran di kios-kios sekitaran hotel. Namun sialnya ketika ia ingin membeli koran, terlihat adanya kerusuhan antara warga lokal dengan polisi, di mana target kemarahannya adalah orang asing. Dengan ketakutan, Jack pun segera bergegas menuju hotel untuk segera membawa keluarganya menyelamatkan diri. Saat sedang menyelamatkan diri, ia juga bertemu dengan Hammond, turis Inggris yang tempo hari menolongnya. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil selamat dari kejaran pemberontak, bersama dengan turis-turis lainnya yang sekarang berada di atap sebuah hotel. Setelah diselidiki, ternyata warga lokal marah karena perusahaan air minum dikuasai oleh asing atau Amerika Serikat, di mana perusahaan tersebut adalah perusahaan tempat Jack bekerja. Artinya, Jack adalah salah satu mangsa para demonstran tersebut. Jack pun mencari cara agar bisa selamat kembali ke negaranya, dengan menyamar sebagai warga lokal untuk pergi ke kedutaan Amerika dengan keluarganya, bermodalkan peta di tangan istrinya. Namun sialnya, kedutaan tersebut ternyata sudah dibombardir oleh para demonstran. Mereka pun terus berlari, bersembunyi di kuil dan semak-semak yang ada. Ketika sedang bersembunyi, sialnya mereka ketahuan oleh seorang demonstran, yang membuat mereka hampir saja tewas di tangan para demonstran. Luar biasanya, Hammond pun datang menyelamatkannya bersama dengan temannya yang bernama Kenny. Lalu dibawalah Jack dan keluarganya menuju tempat persembunyian Hammond, yang berada di bawah tempat prostitusi negara tersebut. Disitulah Hammond bercerita dan meminta maaf kepada Jack, karena kerusuhan yang terjadi adalah ulah dari dirinya. Hammond-lah yang memudahkan akses negaranya tersebut mengambil kekayaan tanah Asia Tenggara itu, dan menjadikan turis-turis seperti Jack sebagai korbannya. Akhirnya, karena ia merasa bersalah, ia pun berusaha menyelamatkan Jack dan keluarganya keluar dari kerusuhan tersebut. Malam hari, ketika mereka tengah tertidur, ternyata persembunyian mereka ketahuan. Lalu mereka pun berusaha untuk kabur dengan perlawanan yang sengit bersama para demonstran. Meskipun di sini Kenny tewas tertembak,
Tetapi Hammond, Jack dan keluarganya tetap melanjutkan perjalanan. Mereka terus berjalan menuju sungai perbatasan Vietnam. Karena di Vietnamlah satu-satunya jalan mereka agar bisa keluar dari demonstran tersebut. Di tengah jalan, Hammond yang tertembak di bagian perut sudah tak kuat lagi menahan sakit. Lalu akhirnya ia pun meninggal karena tertabrak oleh mobil. Beruntungnya, keluarga Jack masih selamat. Singkat cerita, mereka telah sampai di tepi sungai. Namun saat ingin berlayar menggunakan sampan, para demonstran tersebut berhasil menangkapnya. Beruntungnya, Anne atau istrinya Jack berinisiatif untuk menghajar para demonstran tersebut. Akhirnya mereka pun bisa lari menuju perbatasan Vietnam. Sesampainya di perbatasan, para tentara penjaga perbatasan berniat ingin menembaki mereka. Namun Jack memohon untuk tidak ditembak. Skin ini membuat aku sangat bersedih. Di belakang, para demonstran masih saja mengejar mereka. Namun kini mereka sudah tidak bisa lagi menembaki Jack dan keluarganya, karena sekarang Jack dan keluarganya sudah berada di perbatasan Vietnam. Akhirnya para demonstran itu pun mundur, lalu Jack dan keluarganya selamat. Meskipun di beberapa negara film ini dikecam dan tidak ditayangkan, tetapi menurut aku film ini film yang penuh emosional dan sangat cocok untuk ditonton, di mana kita diperlihatkan oleh perjuangan Jack atau seorang ayah menyelamatkan keluarganya dengan sangat penuh haru, dengan situasi dan latar tragedi pemberontakan yang sangat mencekam membuat para penonton greget saat menontonnya. Film ini diberi rating 6,8 dari IMDb, namun aku sendiri memberi nilainya 7 untuk film ini. Ya, begitulah review cerita film kali ini. Semoga kalian suka dengan alur ceritanya. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.